Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Reza Agustin. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam An-Nur Lampung dengan mengambil program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya masih semester 2 dan sekarang saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen Bapak Asep Yusuf Hamdani. Baik, langsung saja. Materi yang ingin saya bawakan, yang akan kita diskusikan bersama tentunya. Di sini judul materinya Sejarah Kodifikasi Hadis Pembukuan Hadis abad 2, 3, 4, 5 Hijriah dan sampai sekarang. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas sejarah kodifikasi hadis. At-Tadwin atau kodifikasi hadis menurut bahasa adalah pendewanan hadis atau pembukuan hadis. Sedangkan menurut terminologi artinya pengumpulan dan penyusunan hadis yang secara resmi didasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini. Bahkan yang dilakukan secara perseorangan seperti yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis pada periode ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah seorang pimpinan kepala negara dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Tidak seperti kodifikasi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, di sini pembukuan hadis pada abad 2 Hijriah. Secara garis besar, pola penyusunan kitab hadis yang berkembang pada kurun waktu abad 2 Hijriah sampai dengan abad 4 Hijriah dapat dipolakan menjadi 4 bentuk metode penulisan kitab hadis, yaitu sunan, mushannaf, jami, dan musnad. 3 model yang pertama pada hakikatnya berbeda. Yang pertama, hakikatnya berada pada wilayah yang sama, yaitu mengakomodasi kepentingan fikih yang memang menjadi kebutuhan dan lebih dapat diterima masyarakat Islam. Pada umumnya, munculnya kitab-kitab hadis yang bercorak fikih mulai pada abad 2 Hijriah yang kemudian dikenal dengan sebutan sunan menjadi pertanda menguatnya pengurusutan fikih yang terjadi di kalangan masyarakat Islam pada saat itu. Al-Qahtani menyebutkan bahwa sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan tema-tema fikih dan secara umum karena faktanya. Terdapat beberapa hadis yang dinilai mauquf di dalam kitab-kitab sunan tidak membuat riwayat-riwayat yang dinilai mauquf. Oke. Kemudian pembukuan hadis pada abad ke-3 Hijriah. Abad ke-3 merupakan abad di dalam periode kelima. Maka pada abad ke-3 Hijriah, kegiatan pentasihan hadis Nabi mulai dilakukan dengan sistematis, yakni pembukuan hadis yang semata-mata hadis Nabi SAW, tidak dicampuri dengan fatwa sahabat atau tabi'in. Ulama yang mempelopori kegiatan ini adalah Ishaq Ibnu Rahawi, kemudian dilanjutkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Turmuzi, Al-Nasli, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dari usaha penyelesaian tersebut, maka terciptalah pula syarat-syarat perawai yang terdiri dari berbagai segi, yakni keadilan, tempat, kediaman, masa, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, pembukuan hadis pada abad 4 dan abad 5 Hijriah
dan bahkan sampai sekarang, setelah berakhirnya kodifikasi hadis pada masa atba al-tabi'in, proses pengumpulan hadis masih terus berlanjut, paling tidak abad 4 hingga abad 5, di kalangan orang-orang yang bermadhab azwajah. Telah disusun beragam kitab hadis dengan metode dan materi yang beragam. Karena melihat perkembangan hadis sendiri yang sekarang sudah berera digital, maka sudah semestinya kita harus mengetahui bagaimana cara memanfaatkan hal itu. Terlebih para akademisi tersebut sudah begitu bersemangat mengembangkan kajian hadis di era digital ini. Peran kita sebagai regenerasi hanyalah memaksimalkan mungkin dan mengembangkan hiroh kajian pada hadis menuju era keemasan kembali. Baik, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita mengenai materi yang berjudul Sejarah Kodifikasi Hadis, Pembukuan Hadis pada abad 2, 3, 4, 5, dan bahkan sampai sekarang. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.